Bagaimana cara sholatnya ibu hamil? Kaidah dalam masalah perintah adalah lakukan semampunya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semampu kalian. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda yang artinya, apabila aku perintahkan kalian maka lakukanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Posisi orang sholat ada 3. 1. Berdiri. Ini merupakan posisi utama dalam melaksanakan sholat. 2. Duduk, dan ini merupakan posisi pengganti posisi pertama jika posisi berdiri tidak sanggup atau tidak bisa. 3. Berbaring, dan ini merupakan pengganti kedua jika posisi duduk tidak sanggup atau tidak bisa. Lebih jelasnya kita tonton bersama video berikut ini. Orang yang sakit dan tidak sanggup berdiri atau sebab lain sehingga tidak mampu berdiri, dibolehkan sholat dengan duduk. Berikut ini adalah cuplikan sholat di waktu sakit dengan posisi duduk. Namun, jika tidak sanggup sholat dengan duduk, maka sholat bisa dilakukan dengan berbaring. Berikut ini adalah cuplikan sholat dalam keadaan berbaring.
Dahulu ada sahabat yang bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Beliau terkena bawasir. Ketika beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tata cara sholat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang artinya, sholatlah sambil berdiri. Jika tidak mampu, maka kerjakanlah sambil duduk. Jika tidak mampu juga, maka kerjakan dengan berbaring miring. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan keterangan di atas, ibu hamil yang memungkinkan untuk sholat secara sempurna sebagaimana muslim yang lain, maka dia harus sholat dengan sempurna, berdiri tegak, rukuk sempurna, sujud sempurna, dan duduk sempurna. Jika tidak bisa berdiri sama sekali, misalkan karena alasan kelelahan, maka bisa sholat sambil duduk, dan bahkan dianjurkan untuk duduk bersila. Dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil duduk bersila. Hadis riwayat Nasa'i dan Daruqutni. Jika tidak bisa sebagian, dia kerjakan yang bisa dilakukan, sementara yang lain dilakukan dengan isyarat pengganti. Misalnya bisa berdiri tapi tidak bisa rukuk dan sujud. Dalam hal ini, ibu hamil bisa membaca surat sambil berdiri isyarat ruku, sambil berdiri seperti membungkuk sedikit sebisanya, dan kemudian sujudnya dilakukan dengan isyarat sambil duduk di kursi. Imam Ibnu Qudamah menjelaskan, orang yang mampu berdiri namun tidak bisa ruku dan sujud, maka kewajiban berdiri tidak menjadi gugur baginya, namun dia tetap sholat sambil berdiri dan berisyarat ketika ruku dengan posisi berdiri. Hadis riwayat Asy-Syafi'i Al-Mughni. Dalam hal ini berlaku kaidah bagian yang mudah tidak menjadi gugur karena ada bagian yang susah.